Halo Ica. Halo Ulfi. Ya Allah, udah lama gak ketemu Ica. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, udah baik banget. Cuman kemarin sempet itu doang sih, flu gitu, demam, batuk. Iya sih, emang sekarang tuh cuaca tuh agak nggak menentu ya. Kadang panas banget, kayak tiba-tiba Bener. ternakku aja banyak tuh yang sakit. Kalau musim-musim gini tuh harus apa ya, makanya tuh harus dijaga banget. Imun itu salah biar nggak cepet tumbang. Siap. Tapi sekarang udah alhamdulillah kan sehat ya. Alhamdulillah udah, tinggal batuk-batuk doang ini. Masih serak-serak. Harus banyak istirahat saja. Terus kan alhamdulillah sakitnya udah mendingan. Kesibukannya ngapain aja gitu? Kesibukannya tentu kuliah, terus kadang kayak rapat untuk bahas proker bulan depan, dan tentu aja UAS, karena ini lagi minggu-minggu UAS. Wow, sibuk ya. Ada UAS organisasi. Itu gimana Cak rasanya? Ya alhamdulillah kan organisasinya nggak yang terlalu apa ya, nuntut gini, jadinya tetap fokus ke kuliahnya dulu. Untuk prokernya sih ya habis UAS, jadi mungkin habis UAS kita bakal lebih fokus lagi untuk persiapan prokernya. Sesuai ya. Tapi Cak, aku kan mahasiswa juga nih Cak. Rasanya kalau UAS tuh nguras segalanya, pikiran, tenaga. Apakah kamu merasakan juga? Oh iya dong, tentu. Siapa sih yang nggak rasain beratnya UAS kayaknya. Dan bahkan kayak baru 4 hari berjalan tuh udah, ayo cepet selesai, bisa nggak sih cepet selesai gitu. Pengen cuma cepet liburan, pengen pulang kampung pokoknya. Paham sih, aku juga mahasiswa kalau lagi UAS tuh kayak aduh kapan sih selesainya, aku udah pengen liburan tapi ternyata masih harus berjuang selama beberapa hari. Ya kamu tadi bilang pengen pulang kamu anak rantau ya? Oh iya, sama-sama rantaunya jauh banget pula. Oh iya, kamu mana Cak? Papua Barat, Manokwari. Sebentar lagi ya Cak. Iya, amin. Terus gimana nih? UAS organisasi. Stres dong. Ya, tentu stres. Tapi di samping stres, kayaknya kecemasan tuh udah melekat banget sama aku. Jadi stres, cemas, terus kadang overthinking, pikiran negatif muncul lah, jadi kayak gitu. Itu kamu rasain gitu Cak? Udah lama. Kalau cemasnya sih bisa dibilang baru sebulan yang lalu. Hitung dari hari ini udah sebulan. Nah ya itu, sebulan yang lalu. Sebulan itu lama banget. Oh iya, udah lama. Kok kamu bilang baru sebulan? Itu kalau boleh tahu pemicunya apa? Jadi pas sebulan yang lalu itu, aku ingat banget tuh hari Jumat. Aku mimpi buruk. Mimpi kalau salah satu keluarga aku ada yang meninggal. Terus tahu apa? Salah satu keluarga itu boleh tahu siapa? Nah sebenarnya kan mimpi buruk nggak boleh diceritain ya. Cuma aku yakin sih ini penyebab cemasku. Terus itu aku mimpi kalau ibuku meninggal karena kecelakaan. Karena di hari-hari aku mimpi itu emang bapak ibuku sering banget keluar kota untuk ini kayak silaturahmi gitu ke teman atau saudaranya. Dan di situ aku mimpi pas bapak ibuku lagi keluar kota, kecelakaan dan ibuku yang meninggal. Jadi situ bapakku cuma ngabarin kan lewat WA kalau ibu udah nggak ada. Terus apa namanya, ya kita sebagai anak tuh nggak bisa nyusul gitu, jadi ya cuma nangis di rumah kayak gitu. Ya, aku paham sih sama kenapa kamu sampai bisa cemas, karena ya memang mimpi itu berkaitan sama orang tuamu ya, lagi mama, ibu ya, salah satu orang yang berjasa. Walaupun mimpi kan pasti kayak takut itu menjadi kenyataan kan. Aku paham sih, bisa ngerasain. Tapi Cak, kan orang Jawa bilang mimpi, kalau misalnya mimpi orang meninggal tuh tandanya panjang umur loh Cak. Amin, aku berharap sih kayak gitu. Tapi ya takut aja gitu. Tetap takut sih. Takut ya Cak. Tapi kok ketawa ini Cak? Aku dari tadi nahan nangis soalnya. Ya ampun, mau nangis aja gak apa-apa. Bisa ditahan. Emang perasaannya sampai saat ini masih sering cemas gitu. Mungkin udah
udah nggak pas bulan Mei kemarin sih, udah nggak sesering cemasnya pas bulan Mei kemarin, udah agak hilang. Mungkin cemasnya udah berganti sama topik yang lain. Maksudnya udah berganti topik yang lain itu, apakah kamu memang mengusahakan untuk menghilangkan cemas itu, atau kamu kayak berusaha untuk udahlah kayak menekan rasa cemas itu? Menurutku kayaknya sih menekan ya. Jadi pas bulan Mei itu cemasnya karena cemas lihat keluargaku atau bapak ibuku bepergian. Tapi gini, terus aku menekan dengan kecemasan yang lain, yaitu cemas karena tugas itu. Jadi kamu kayak apa, menjadikan tugas itu kayak untuk melupakan kecemasan itu. Iya. Tapi kamu selain dengan cara apa ya menjadikan tugas ini kayak pelampiasan, kamu ada nggak sih cara apa ya yang benar-benar kayak aduh aku pengen ngilangin cemas ini nih, bisa ngapain? Misal main sama teman tuh bener-bener kayak bisa ngilangin cemasku sih. Jadi kadang aku main sama teman SMA, main sama teman kuliah gitu, setiap Jumat sampai Minggu kan libur. Nah, jadi aku kadang main sama mereka. Dan dari situ kayak aku rasa cemasku udah mulai hilang. Alhamdulillah, berarti kalau misalnya kamu merasa cemasnya udah hilang, tapi apakah hilangnya itu benar-benar hilang, nggak muncul lagi, atau malah kayak cuma sementara hilangnya terus muncul lagi? Mungkin sementara sih. Jadi misalnya nih aku main hari Jumat nih sama teman, misalnya mainnya pagi sampai sore gitu. Nah itu kan dalam rentang waktu itu aku nggak cemas nih. Tapi misalnya pulang malamnya atau besoknya itu tuh kadang cemas lagi gitu, karena kesepian juga kan di rumah. Nah, jadi kamu main sama teman, cemasnya hilang. Tapi ketika teman kamu udah kembali ke rumahnya masing-masing, kamu cemas lagi. Terus karena tadi kamu kesepian, sebelum bahas kesepiannya, kamu kan cemas lagi tuh. Apa ada nggak sih kayak, aduh kok cemas lagi? Ada usaha lain gak sih tuh biar nggak cemas gitu? Mungkin karena aku kan kesepian, jadi aku kayak mungkin sekedar main Instagram, liatin orang makan gitu, liatin video-video makanan, terus kayak nonton video, aku kan K-popers ya, nonton video-video Korea kayak gitu yang menghibur, sama mungkin ya sekedar luapin rasa cemasku di Twitter kayak gitu. Oke. Selain teman, kamu mencoba untuk main dan main Instagram. Kenapa kamu memilih Instagram dan tadi Twitter ya sebagai tempat untuk menghilangkan kecemasan kamu? Karena dari dua aplikasi itu tuh yang benar-benar menghibur aku gitu. Kalau misalnya di Instagram apa kayak tadi nonton video orang makan, nah itu aja tuh udah menghibur aku. Kalau misalnya di Twitter tuh kayak baca apa sih, kayak berita-berita terbaru, kalau nggak lihat video-video lucu, nah itu udah lumayan menghibur. Ya sih, aku juga pengguna Instagram. Emang beberapa kali juga nemu Instagram yang apa video-video konten-konten yang emang menghibur banget gitu ya. Tapi aku juga kadang menemukan hal yang bikin cemas. Nah, apakah malah nggak justru bikin nambah cemas kalau main Instagram? Alhamdulillah sekarang enggak sih. Mungkin iya sekarang udah enggak. Kecuali dulu tuh malah aku tuh pas zaman SMA tuh sering banget cemas karena Instagram. Jadi cemasnya tuh melihat apa namanya itu pencapaiannya orang lain. Nah di situ aku cemas, kok aku nggak bisa kayak mereka, aku pengen gimana sih caranya agar bisa berprestasi kayak mereka. Tapi sekarang tuh aku kayak udah nggak terlalu peduli banget, dan ya pokoknya fokus aja yang sedang kamu jalani sekarang. Terus jadikan Instagram ini cuma untuk tempat hiburan, bukan untuk iri sama orang lain gitu. Setuju banget sih Cak, kalau hal itu. Benar, Instagram tuh apa, memang kita bisa share penghargaan, tapi ya mungkin apa, tapi ya ini juga salah satu tempat untuk aku menghibur diri gitu. Jadi hal-hal yang enggak berkaitan dengan menghibur diriku disisihkan dulu. Iya, Setuju banget sih. Oke. Berarti tadi kalau aku rangkum nih, kamu
cemas karena orang tuamu, karena kamu bermimpi bahwa ibumu lebih tepatnya ya itu maaf ya meninggal. Nah terus kamu jadi cemas banget. Terus kamu cara menghilangkannya tugas itu kan tadi melampiaskan dengan tugas, tapi tugas juga masih bikin cemas. Terus main sama teman juga hilangnya cuma sebentar. Terus kamu melampiaskannya dengan misalnya terus kamu apa mencoba untuk mengurangi kecemasannya lagi dengan bermain Instagram. Bermain Instagram karena kamu merasa bahwa ya emang bisa dapat konten-konten yang menghibur gitu ya. Nah, terus kamu juga bilang tadi kan ketika teman kamu udah kembali ke rumah mereka masing-masing, kamu pulang ke rumah, kamu muncul cemas lagi karena kamu kesepian. Bukannya kamu punya kakak sama adik ya, Cak? Kakakku balik lagi ke Papua kemarin Mei. Jadi sini aku cuma sama adik, terus kakak sepupu cowok sama bule. Nah tentu kan karena mereka berdua sama-sama cowok nih ya, jadinya kan jarang main. Beda sama pas mbakku sama kakak cewekku datang tuh kan sering banget nih kita kayak nonton bareng atau kadang sekedar ngobrol-ngobrol apa hal-hal nggak penting gitu. Jadinya kan aku jadinya kayak jarang cemas, terus terhibur banget sama mereka. Nah ini karena nggak ada yang cewek-cewek jadinya ya jadi kesepian gitu. Ya ngerti sih, kayak aku juga kadang kalau misalnya karena cewek lebih nyamannya ngobrol sama cewek gitu ya. Oke. Tapi kamu ini nggak sih emang karena memang nggak apa ya obrolan cewek sama cowok berbeda, atau kamu emang sebenarnya akrab nggak sama adik kamu lah ya yang masih yang kandung gitu? Kalau Pak Lem kan apa tadi mas Iya mas. itu dari tante ya, anak dari tante ya? Iya. Kamu kan mungkin nggak yang kandung gitu. Terus sama adikmu tuh kamu akrab gak sih? Tetap akrab kok, cuman ya emang beda lah pembahasannya. Kalau misalnya aku sama mbakku bahasnya kayak K-pop gitu ya, kalau nggak soal kayak kisah cinta ya kita suka cowok kayak gitu. Nah sedangkan sama adikku sukanya kayak game, ML kayak gitu, terus kayak anime ya kan nggak nyambung ya kan. Iya sih ya paham. Aku juga punya adik cowok ya, emang pembahasannya beda 180 derajat ya. Cuman kadang kan aku suka sharing nih sama adikku tentang ya tua. Nah kamu gini juga nggak ke adikku, walaupun memang kan bahasannya tuh nggak nyambung gitu, keluarganya maksudnya berbeda lah ya isi topiknya, tapi pernah nggak sih kamu kayak cerita contohnya tentang orang tua, contohnya kayak misalkan aku lagi cemas tentang orang tua kita, kamu lakukan gitu nggak sebagai bentuk salah satu mengurangi kecemasan? Nggak pernah, soalnya aku sama keluarga juga jarang terbuka kan. Jadi biasa ya minimal kayak apa ya, misalnya kayak mungkin misalnya terbuka soal kalau keluarga tuh kayak ya aku mungkin cerita ke adikku misalnya Kak Tias gini paling kayak cuma gitu, Kak Tias chat gini bilang kayak gitu doang. Berarti kayak kamu cuman chatnya untuk hal-hal yang ya udah yang penting-penting gitu ya. Nah Cak, mungkin kamu ini kali apa ya, coba deh sekali-kali kayak bincang-bincang sama adikmu tentang masalah tentang kayak ngobrol tentang orang tua. Atau kayak aku sendiri kan aku punya adik juga cowok, dan aku tuh walaupun memang pembahasannya tuh sering gak match, tapi kadang aku juga apa ya sharing sama adikku tentang kayak kondisi orang tua gitu. Dan itu jujur cukup membantu aku untuk apa ya melemahkan perasaanku, karena aku juga bisa juga itu. Karena kan kamu sama-sama adik kamu dan kamu kan sama-sama anak yang jauh dari orang tua. Ini juga kayak rasa sama-sama rindu tapi ya sama-sama bingung gitu, mungkin bisa untuk sharing. Terus Cak kan tadi apa ya, kamu kan tuh posisinya jauh dari orang tua kan, terus ketambahan kamu sempat ibu gitu kan, itu kan semakin apa ya membuat kamu pikirannya nggak keluar. Nah tapi pas saat itu kamu mencoba nggak sih untuk kayak menghubungi orang tua kamu gitu, kayak untuk memastikan bahwa mereka memang oke gitu? Kan kemarin orang tua sempat ke Jogja, terus awal Mei itu udah balik Manokwari. Nah aku tuh sering menghubungi orang tuaku pas mereka perjalanan ke Manokwari itu. Jadi kan naik pesawat kan lama ya, jadi aku pastikan kalau Pak udah naik pesawat belum, Pak udah sampai Makassar apa belum, udah sampai
seorang, bahkan aku tuh sampai mantau mereka sampai dari radar di website gitu kan. Terus setelah pada sampai Manokwari itu aku masih sering hubungin sih kayak gimana kabarnya gitu. Cuman beberapa lama setelah itu kayaknya sekitar 2 mingguan apa ya. Nah itu kan orang tua aku udah mulai sibuk karena ini kan udah pertengahan tahun, jadi kan kayak harus nyusun laporan banyak kayak keuangan gitu. Terus akunya juga udah mulai sibuk UAS, jadi di situ kita tuh udah saling sama-sama paham kalau sama-sama sibuk, jadinya udah jarang telepon gitu sih, jarang komunikasi. Kayak paham. Ketika waktu orang tua kamu sempat ke Jogja, terus mereka harus kembali lagi ke Manokwari, kamu bener-bener cek kondisi orang tua. Aku paham sih, ketika orang tua harus bepergian jauh kan kita anaknya yang nggak bisa mendampingi mereka, tentu kan kayak ada rasa khawatir kan ya. Jadi kamu sampai harus cek badan tuh, ya aku paham, setuju sama tindakan kamu juga. Terus komunikasinya kamu pas orang tua kamu baru sampai di Manokwari itu mungkin belum langsung kerja, terus kamu masih sering call-callan, telepon gitu. Terus karena udah mulai pada saling sibuk, jadinya nggak saling berkomunikasi gitu ya. Tapi walaupun kamu dan orang tua kamu sama-sama sibuk, kayak kira-kira biasanya tuh waktu kapan gitu kamu untuk menghubungi mereka? Biasanya sih Sabtu kan ibuku libur, bapakku libur, jadi kadang kayak jam-jam 9 sana 7 sini tuh ya biasa video call gitu, karena kan biasa sambil masak ya di sana, terus di sini juga kayak baru bangun gitu. Jadi ya biasa kalau sambil masak tuh rame-rame, kadang keluarga di dapur pada telepon gitu. Terus gimana setelah kamu telepon perasaannya? Ya kadang seneng ya, kayak semua kadang kayak apa yang kita jalanin seminggu tuh diceritain, jadi kayak baik ibu maupun aku tuh sama-sama nyeritain apa sih yang kita alamin selama seminggu itu. Tapi kadang kalau kita habisan topik ya udah diem-dieman gitu aja, kadang sananya sibuk masak, sininya juga kayak masih ngantuk kayak gitu. Seru ya kalau pas lagi itu kayak aku anak tahu kadang di telepon aku juga kayak kalau udah bisa menceritakan tuh kayak walaupun cuma tapi tuh kayak udah seneng banget, kayak udah ngobatin gitu ya. Bener. Terus gimana kecemasan kamu waktu telepon tuh kayak muncul nggak sih, atau benar-benar lupa telepon? Lupa sih kan jadinya seneng bisa video call sama mama, terus ya saling bertukar kabar, jadi ya seneng, sampai kadang ya lupa kalau ya cemas gitu. Tapi pas yang waktu awal-awal nih kamu bermimpi tentang kecemasan itu, pas kamu telepon tuh kayak jadi ngerasa sedih gitu nggak sih? Kayak malah pas di telepon bukannya malah bener-bener seneng, kayak mau nangis gitu, apalagi terusnya jauh gitu. Itu pas mimpi itu sebenarnya sih orang tua aku masih di Jogja sih pas saat itu. Nah jadinya habis mimpi itu aku langsung pengen banget nih peluk mama aku. Nah tapi kan gengsi banget ya jadi anak, jadinya aku langsung turun gini, kok mama aku pas masuk kamar, mama aku tuh kayak bahagia tuh lah makanya, jadi kayak seneng gitu. Nanti sih perasaanmu ketika kamu bangun tidur tapi habis mimpi buruk gitu, pasti ya ada rasa kayak aduh jangan sampai di sini kan gitu. Tapi mungkin kayak ada baiknya kamu untuk coba deh pikirin gengsinya dulu, kayak coba sekali-kali lah utarain kamu tuh sayang sama kamu, kayak nggak mau mama kenapa gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Nggak pernah, pengen sih. Kadang kayak nonton drama Korea tuh kan kayak ibu dan anak kayak lekat banget ya, kadang pengen, cuman aduh malu. Padahal sebenarnya tuh mama aku juga tuh tipe yang nggak apa-apa gitu kalau anaknya gitu ya, emang hubungan anak dan ibu kan memang gitu yang melekat gitu ya seharusnya. Nah mungkin nih besok kalau udah selesai UAS kan liburan balik ke Manokwari, nah mungkin itu bisa dicoba. Oke deh, ya Allah jadi malu. Nggak apa-apa, malu, anaknya anak sayang sama orang tua wajar banget kan sih. Kalau
kecuali anak kayak nggak sayang sama apa itu baru ya nggak boleh. Jadi selagi masih bisa apa ya, masih bisa mengungkapkan cukup aja. Terus baca kecemasan itu sekarang kan bukan sekarang ya, maksudnya ada nggak sih hal lain selain rasa cemas yang kamu rasakan Selain cemas, selama beberapa minggu ini, atau ya udah yang menjadi hal yang membuatmu itu ya cuma kecemasan itu? selain cemas sebenarnya tuh deg-degan juga sih, tapi kayaknya sih deg-degan tuh ya karena cemas makanya aku tuh jadi deg-degan. Deg-degannya tuh sampai ini jantungku nggak apa-apa kan, aku sampai mikir kayak gitu. Nah ya karena itu, karena kadang aku mikir kan aku kan besok harus pulang kampung sendiri, dan sedangkan perjalanan tuh sekitar 18 jam nggak salah, jadinya kan harus nginep di Makassar bermalam. Nah kadang aku mikir kayak gitu aja, tiba-tiba aku bisa cemas, terus deg-degannya banget, jangan sampai kayak ibu ya tenang-tenang nggak kenapa-napa kok gitu, sampai kayak orang jantungan gitu loh, sampai ya takut lah aku. Oh, jadi deg-deganmu kayak gitu ya, karena mau berpergian jauh tapi sendiri. Tapi sebelumnya itu apakah memang itu besok menjadi pengalaman pertama kamu untuk berpergian jauh sendiri itu 18 jam? Saya nggak bisa membayangkan aku. Itu insya Allah kedua kalinya sih. Pertama kalinya tuh bulan April tahun lalu. Nah, dan itu pertama kalinya aku perjalanan jauh, dan itu kayak 2 kali lipatnya perjalanan normal. Loh, kenapa itu? Jadi kan aku hari Jumat ya, berangkat Jumat siang itu ke Jakarta dulu. Kan karena ada apa namanya masalah operasional pesawatnya, jadinya aku sampai Manokwarinya hari Minggu. Seharusnya kan Sabtu udah nyampe, Sabtu pagi, tapi akhirnya Minggu siang baru nyampe Manokwari. Dari situ aku nangis di Jakarta tuh, nangis karena ya cuma sendirian, terus ini kenapa nggak berangkat gitu kan. Nah jadi aku takut kalau misalnya aku ulang lagi gitu. Ya paham sih, ngerti sih. Kalau posisinya kedua kali tapi udah ngalamin rasa nggak enak, pergi sampai ibaratnya terdampar sendirian, bener. nggak ada siapa-siapa, pasti bingung sih. Aku juga kalau jadi kamu mungkin akan merasa mengalami apa, akan melakukan hal sama yang gitu ya. Jadi terus walaupun kedua kamu tetap merasa deg-degannya masih sama ya, karena masih kebayang-kebayang situasi yang terdampar itu kamu itu ya di situ. Tapi terus gimana, apa kamu tapi tetap semangat dong untuk pulang kampung walaupun terus gimana nih kan walaupun ada kecemasan. Nah ini apa ya, siasat kamu untuk apa ya, bisa sendirian, bisa kok gitu, untuk nggak terlalu deg-degan tuh kamu ada nggak sih caranya? Mungkin aku berusaha positive thinking ya, jadi kayak berusaha kamu ini melakukan perjalanan jauh untuk pulang ketemu orang tua. Nah kayak gitu, jadi ya tujuanmu ketemu orang tua, kamu pasti bakal seneng, kamu bakal istirahat di Manokwari. Nah kayak gitu, jadi kayak udahlah susah-susahnya dijalanin dulu karena akan bahagia nantinya, kayak gitu pikirnya. Setuju banget Sa, kayak harus tetap positive thinking dalam menjalankan sesuatu gitu ya. Apa toh tujuannya emang kayak aku tuh mau ketemu orang tua, kayak pasti nanti insya Allah apa nggak akan bisa menyeramkan itu di perjalanan gitu. Udah pernah melaluinya gitu. Nah, tapi kok sendiri adik nggak ikut? Enggak, soalnya adekku kan persiapan masuk SMA ya, dan dia liburnya kayak cuma berapa minggu gitu. Jadi nggak bisa ikut ya? Iya, nggak bisa. Jadi kehidupan kamu selama berapa belakangan ini yang kamu rasakan cuma karena ibu, karena bermimpi satu bulan ibu, terus juga pas mimpi terus orang tua juga harus balik lagi ke Manokwari. Terus kamu mulai apa cara untuk mengatasinya, kayak nyibuk-nyibukin diri, tapi itu juga sementara. Terus main sama teman pun itu senangnya cuma sementara, nanti kalau mereka udah balik lagi ke tempat masing-masing kamu merasa cemas lagi, kesepian, terus cemasnya lagi, terus kamu berusaha untuk ngilangin lewat Instagram atau Twitter. Terus kesepian, walaupun di rumah ada kakak, ada mama, ada adik, cuman karena beda gender, beda topik, jadinya kamu ya tetap aja rasa kesepian karena nggak bisa banyak ngobrol banyak sama mereka.
terus kamu udah coba menghubungi orang tua tapi karena saling sibuk jadinya komunikasinya terbatas dan kamu ketika ada waktu untuk telepon itu pas weekend ya kamu situ banyak cerita tentang kehidupan kamu selama seminggu dan kamu merasa oke gitu. Terus kamu juga selain cemas karena mimpi burukmu itu tadi, kamu juga ini ya deg-degan karena mau berjalan jauh sendirian gitu ya. Terus karena sebenarnya kalau dengar dari ceritanya tuh hidup kamu belakangnya cukup luar biasa ya. Tapi kira-kira ada nggak sih yang mau kamu ceritain lagi gitu untuk kita ketemu gitu? Kayaknya itu aja deh. Ya aku harap nggak ada hal-hal buruk lagi ya yang bakal aku rasain. Harus harus insya Allah berdoa untuk hal-hal baik ke depannya. Semoga UASnya juga ini cepat selesai, lagi baik gitu ya Ca. Aku makasih banget kamu udah mau membuka diri kamu, terus banyak ngobrol sama aku, kayak suatu kehormatan berarti kamu tandanya percaya sama aku. Kayak mungkin kalau misalnya kamu ada hal-hal yang mengganjal tuh kayak jangan ditahan-tahan, coba deh untuk cari solusi-solusi yang kira-kira itu benar-benar solutif dan enggak malah melukai diri kamu depannya gitu. Atau kalau kamu benar-benar penuh butuh orang, cerita aja ke aku, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, kasih juga Ica.